Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rizmon Hasiholan dikuliti habis-habisan, dipermalukan, dan dicecar pertanyaan-pertanyaan kritis dari rekannya sendiri, yakni Reza Indragiri. Ya, tahu sendirilah kalian teman-teman seperti apa jejak rekam, track record dari Reza Indragiri selama mengkritik Pak Jokowi beserta keluarganya tentunya. Dan sekarang sepertinya giliran Rizmon nih. Apakah ini bentuk perpecahan di antara pengkritik? Waduh. Nah, selain itu teman-teman, saya itu mendapatkan sebuah video. Ini entah dari petinggi Hizbut Tahrir atau dari anggota Hizbut Tahrir yang membocorkan sebuah rahasia yang sangat mengejutkan, di mana dia mengatakan bahwa kalau Anies jadi presiden, maka Hizbut Tahrir bisa bangkit lagi, ataupun mungkin bisa eksis lagi gitu. Wah, capek-capek dibubarkan sama Pak Jokowi, dihidupkan lagi sama Anies. Aduh, tahu sendirilah kalian teman-teman seperti apa Hizbut Tahrir, bagaimana dia mengubah ideologi bangsa kita, mau mengubah dasar negara kita, mau mendirikan negara khilafah di Indonesia, selalu merendahkan demokrasi, mengkritik pemimpin, lembaga-lembaga negara. Terus organisasi atau ormas seperti ini mau dihidupkan kembali. Aduh, jangan deh, mending Anies nggak usah jadi presiden deh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ijazah itu palsu. Iya. Bagaimana mungkin bisa sampai pada simpulan ijazah palsu? Loh, Bang Rizmon sendiri mengakui kan, Bang Rizmon tidak pernah memegang ijazah Jokowi kan? Begini, saya ingin mengedukasi publik bahwa apa yang diklaim di dunia media sosial, bahwa yang diklaim oleh Dian Sandi Utama bahwa ini ijazah Jokowi asli, fotonya ini, ya saya bantah. Karena dia sendiri mengatakan ijazah Jokowi asli, saya bantah. Isi bantahnya apa? Bahwa berdasarkan ELA itu banyak sekali potensial edit, ya potensial edit, terutama copy paste, terutama di situ bahwa sebaran dari kompresinya itu tidak seragam, maka itu potensial edit sangat tinggi. Terus saya uji juga dengan deep fake probability hampir 70%, Bang. Lewat dari 50%, maka kita harus menyimpulkan bahwa itu cenderung fake. Mungkin akan aman kalau kalimat Bang Rizmon bukanlah ijazah Jokowi palsu, bukan begitu. Mungkin. Betul. Kalimatnya begini, ijazah yang diperlihatkan oleh Sandi, ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Sandi itu palsu. Nah itu baru mungkin. Memang itu kan. Memang itu. Yang ijazah Jokowi yang diklaim asli oleh Dian Sandi, kita harus jawab lewat apa? Ya bukan lewat subjektif, itu palsu, ya bukan begitu. Ada tools, ya kan, error level analysis, mendeteksi sebaran kompresi dari citra digital itu, dan memang banyak sekali yang terdeteksi itu hasil editan. Ini orang ahli apa bukan sih? Ini orang pakar apa bukan sih? Tadi dibilang banyak copy paste. Ya pastilah banyak copy paste. File itu kan sudah dikirim ke sana, dikirim ke sini, dikirim ke sana, dikirim ke sini. Ya jelas kompresinya semakin kecil, semakin amburadul. Karena kan kalau kita ngirim file melalui WhatsApp, itu kan dikompres lagi, kemudian diupload lagi ke Twitter, dikompres lagi. Jadi kompresnya udah berkali-kali. Aduh, ini orang ini ahli tapi nggak ngerti soal seperti ini loh. Hal simpel seperti ini dia nggak ngerti loh. Gimana bisa Anda meneliti sebuah file, sebuah gambar yang ada di media sosial, yang dimana gambar ini sudah dikirim ke sana kemari? Aduh, Rizmon. Saya jihadis tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Islam al-Muslimin melalui multimedia, multimetode, dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir.
Pulihkan Hizbut Tahrir. Pulihkan Hizbut Tahrir. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyaratul syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Ini kalau nggak salah pas konferensi Khilafah ya, 2000 berapa tuh ya konferensi Khilafah? Lupa saya tahunnya teman-teman. Di GBK nih. Yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kemenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Waduh, ngeri juga orang-orang ini. Ngeri juga orang-orang ini, teman-teman. Waduh. Maukah kalian negara kita menjadi seperti itu, teman-teman? Aduh, katanya belajar dari Taliban tadi katanya kan. Aduh, ini orang-orang ini makin, kalau kata Amin Rais, mblagedes gitu ya kan. Aduh ya Allah, katanya tadi juga tunjuk satu khalifah untuk menyatukan umat. Penunjukan khalifahnya aja nanti berpotensi perang saudara ya kan. Siapa yang ditunjuk jadi khalifah? Anies Baswedan. Emang semua rakyat setuju gitu? Aduh, orang-orang ini kok, aduh, gue bingung teman-teman dengan orang-orang ini. Kalian komen aja lah di bawah. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Iya Pak, kami paham Bapak itu bukan kelas abal-abal ya. Tapi mohon maaf, Bapak jangan jumawa, jangan sombong Pak ya. Ingat umur Pak. Dan Anda harus sadar bahwa umur itu akan berkurang terus setiap hari ya. Jangan sombong Anda ya. Terus Anda merasa sebagai purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, terus mau memakjulkan wapres yang dipilih rakyat 58%. Betul. Mikir Anda ya. Anda harus paham di situ. 90 juta lebih loh. Saya mau lihat kehebatan Anda di mana. Kalau Anda bukan kelas abal-abal, coba Anda maju di pileg, pilkada, pilpres. Mampu nggak? Jangan bicara kelas abal-abal, kelas abal-abal. Anda harusnya tobat. Sudah tua ya. Nggak malu Anda ini selalu bikin negara gaduh. agak keras juga abang ini teman-teman ya, agak keras dikit gitu. Tapi ya bisa diuji lah, para purnawirawan itu coba maju sebagai anggota dewan ya kan, atau sebagai bupati, wali kota, atau kepala desa aja dulu. Ada yang nggak pilih mereka ya kan. Aduh. Iva dan Rosuryo sudah mulai teriak-teriak, katanya kriminalisasi hukum, diintimidasi dan lain-lain. Padahal yang menggugat duluan, yang menguji duluan, yang melaporkan duluan terhadap ijazahnya Jokowi asli atau tidaknya mereka. Betul. Namun ternyata setelah Bareskrim mengkaji, meneliti, menyelidiki, ternyata ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan mereka sudah mulai panik. Namun apa? Mereka tetap pengennya ijazah itu harus palsu gitu. Mereka pengen seluruh dunia ini, semua orang harus mendukung dia dan menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu. Kalau memang asli masa dinyatakan palsu? Betul. UGM, kampus yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan itu asli. Menurut mereka itu kongkol dengan Jokowi. Bareskrim yang sudah meneliti
mengkaji, menyelidiki kalau ijazah itu asli, dianggap tidak transparan dan tidak adil gitu. Jadi maunya gimana kalau emang itu asli, masa kita harus bilang palsu gitu. Sejumlah politisi Golkar ramai-ramai memasang badan membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didesak dimaksulkan. Golkar menilai tidak ada dasar konstitusional untuk memaksulkan Gibran. Bahkan Golkar menyebut surat pemaksulan Gibran yang dikirim ke MPR dan DPR tidak bisa ditindaklanjuti. Tidak bisa ditindaklanjuti, disampaikan ya oleh kan? Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melkias Markus Mekeng, pada Rabu 4 Juni. Mekeng mengatakan pemaksulan terhadap pejabat negara tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam setiap proses ketatanegaraan. Mekeng menegaskan bahwa Golkar menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat. Namun ia menekankan bahwa setiap proses politik harus tetap berlandaskan hukum. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, ya, kepada publik, pertama, ide atau gagasan untuk mengusulkan impeachment Mas Gibran dengan argumentasi yang saya lihat di dalam surat yang saya baca beberapa hari ini, sebenarnya yang pertama mempersoalkan soal pendaftaran Mas Gibran pada saat pencalonan dulu. Ya, saya kira ini secara hukum tata negara ini sudah tidak bisa diangkat menjadi sebuah argumentasi hukum. Kenapa? Karena secara formil, ya, pencalonan walaupun secara material, ya, itu masih bisa diperdebatkan. Ada yang suka dan tidak suka, tetapi secara formil ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun terjadi perdebatan, adanya persoalan etik dan segala macam, tetapi kita bicara hukum yang formil itu sudah sah. Serangan balik Jokowi, ya, dengan ya melaporkan Jokowi datang ke PMJ Polda Metro Jaya, ya, maka dengan ini, ya, saya hakul yakin ketiga terlapor bakal diproses. Kenapa? Dari awal saya bilang mereka ini kalau memang menisbatkan, ya, bahwa mereka ahli dalam digital forensik, maka kesimpulan harusnya yang disampaikan bukan ijazah palsu, tapi yang disampaikan kepada halayak ramai adalah foto atau dokumen elektronik yang mereka teliti diduga ya mengalami perubahan tidak otentik dengan aslinya, foto atau dokumen elektroniknya. Tetapi berkaitan dengan ijazah dia sampaikan apa ijazah palsu, maka itu bukan kapasitas mereka menyampaikan. Betul. Itu kenapa? Karena itu harus diuji forensik. Ingat ya, ijazah atau tanda tangan palsu itu harus diuji forensik, bukan digital forensik tapi diuji forensik. Ini berbeda. Analog forensik Kalau ya. diuji forensik, maka ijazah aslinya itu harus dibawa dibandingkan. Ini asli atau tidak? Dicek di lab, ya, di lab uji forensik yang dimiliki oleh kepolisian. Tetapi kalau mereka ini digital forensik, mereka hanya menguji dokumen elektronik yang mereka dapatkan. Susah bang, udah diuji forensik sama Polri pun mereka nggak percaya ya kan? Entah siapa yang dia percaya nih, iblis kah? Ya, itu juga harus ditanya itu yang mereka dapatkan foto itu memang foto asli atau enggak. Jadi kesimpulannya terhadap foto yang mereka dapatkan harusnya hanya berupa bahwa foto ini sudah tidak otentik melalui modifikasi, bukan ijazahnya yang langsung dikomentari palsu. Ya, jadi saya hakul yakin ini akan diproses dan serangan baliknya ini telak menurut saya. Ya, makanya kita harus hati-hati betul. Ya, karena banyak sekarang ya bukan ahli hukum, tidak paham hukum, tetapi kemudian ya melakukan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah mereka ini ahli dalam konteks keahlian hukum, padahal mereka bukan di bidangnya. Hati-hati.
Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Anies Baswedan ternyata akan dijadikan batu loncatan bagi kelompok-kelompok kanan atau Hizbut Tahrir, mungkin FPI juga, untuk hidup kembali gitu. Yang dulunya sudah beberapa tahun ini Hizbut Tahrir, FPI dibubarkan oleh pemerintah, dan sekarang gerakan-gerakan mereka ya sudah hampir tidak terlihat lagi, teman-teman. Kalau di zaman Pak Jokowi kan sedikit-sedikit mereka demo, sedikit-sedikit mereka aksi, sedikit-sedikit kritik, sedikit-sedikit angkat isu ini. Nah, sekarang cenderung mereka ini tenggelam gitu. Apakah memang mereka menunggu Anies Baswedan menjadi presiden untuk bangkit lagi? Dan apakah Anies akan dijadikan khalifah sama mereka, teman-teman? Waduh. Dan tadi menarik ya, bagaimana Rismond dicecar habis-habisan, disudutkan, dikuliti habis-habisan oleh Reza Indragiri. Dan penjelasannya ya nggak masuk akal. Lah, itulah, inilah. Katanya potensial edit adalah, katanya potensial copy paste adalah. Ya udah pasti potensial copy paste, ini kan barang ini kan gambar. Sudah dikirim ke sana, dikirim ke sini, dikirim ke sana. Ya udah pasti terkompres habis-habisan gambarnya. Dan kalau kalian cek, ya udah pasti muncul elah-elahnya itu. Ini, aduh, saya nggak ngerti mereka ini ahli atau bukan sih. Dan tadi terkait dengan pemakzulan Mas Gibran, ya sepertinya ini hanyalah angin lalu lagi, teman-teman. Tidak perlu kita khawatirkan karena memang Mas Gibran dari sisi politik ya kuat gitu. Koalisi Kim Plus kuat di pemerintahan, di DPR, di MPR. Jadi ya bisa kita bilang ya ini akan hanya jadi angin lalu gitu. Hanya akan jadi riak-riak yang mungkin tidak akan menimbulkan dampak yang begitu signifikan lah sama terhadap pemerintah. Dan kita tunggu sajalah seperti apa respon MPR dan DPR terkait dengan surat Purnawirawan ini. Tapi ya hemat kami sih sebagai pendukung Pak Prabowo Gibran, pendukung Pak Jokowi, ya tidak usahlah, walaupun itu hak di berdemokrasi, tapi tidak usahlah membuat hal-hal yang bisa membuat Pak Prabowo pusing, beban dan segala macam. Gak usah lah. Mending beri masukan yang positif, beri ya seperti kata Pak Hendro Priyono, beri masukan yang baik, beri kritik yang baik, yang tentu bisa membangun bangsa ini, itu lebih positif gitu. Dan kalian kan mengaku senior-senior nih, ya cobalah bimbing si Gibran, astagfirullah si Gibran lagi, bimbing Mas Gibran, bimbinglah wapres kita biar menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu, pemimpin yang lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman yang kalian miliki. Ini kan lebih elegan, teman-teman. Jangan asal-asal menghasilkan, jangan asal-asal turunkan, kan tak elok lah, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.